Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom, salam jumpa dalam Tuhan Yesus. Di saat ini Katong akan melanjutkan kegiatan sekolah minggu, tunas perkabaran Injil untuk pertemuan yang ke-17. Dan pokok bahasan yang akan Katong bahas ialah konsep eklesiologi GPM dan sub pokok bahasan pemberitaan firman dan sakramen. Di hari ini Katong punya 3 pembacaan firman yang terambil dari Matius 24 ayatnya yang ke-14, Matius 28 ayatnya yang ke-19, Markus 16 ayatnya yang ke-15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20, dan Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kakak pengasuhannya baca 2 pembacaan firman saja yang terambil dari Matius. Sisanya dari Markus 16 dan Kisah Para Rasul 1 itu menjadi tugas kembali untuk anak-anak remaja jenjang 1. Ya adik-adik, memulai akan kegiatan di hari ini, mari katong satu di dalam doa. Mari katong berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari Minggu hari yang mulia ini Bapa, kami akan memulai dengan kegiatan sekolah minggu. Kiranya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya mau dijaga oleh kuasa Roh Kudus. Kami juga akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dapat kami maknai dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Ya adik-adik, kita akan baca firman dari Matius 24 ayat yang ke-14. Di bawah perikop bait Allah akan diruntuhkan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita akan baca kembali dari Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Di bawah perikop perintah untuk memberitakan Injil. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kata akan memulai dengan materi, kiranya adik-adik dapat duduk tenang dan simak apa yang kakak pengasuh sampaikan. Pengertian pemberitaan firman. Pemberitaan firman adalah tugas dan tanggung jawab seluruh warga gereja, bukan saja bagi mereka yang punya jabatan khusus. Pemberitaan firman adalah amanat agung Yesus Kristus yang diberikan kepada setiap orang percaya. Dan itu merupakan tugas hakiki dari kehidupan gereja sebagai persekutuan kenabian, keimaman, kerasulan untuk memanggil ke dalam pertobatan, untuk memberi hikmat, untuk menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran, sehingga setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pemberitaan firman adalah berdasarkan Alkitab. Firman yang diberitakan adalah Injil Kerajaan Allah. Injil adalah kabar atau berita kesukaan mengenai pertobatan dan pembaharuan yang tersedia bagi manusia. Markus 1 ayatnya yang ke-15, serta kebebasan, keadilan, kebenaran dan kesejahteraan yang dikehendaki Tuhan untuk dunia. Lukas 4 ayatnya yang ke-18 dan berakhir pada ayatnya yang ke-21 sebagai berita sukacita. Maka Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Roma 1 ayatnya yang ke-16. 2. Cara-cara pemberitaan firman. Bertolak dari pengertian ini, maka pemberitaan firman atau Injil mengandung 2 aspek yang penting, yaitu aspek vertikal, hubungan manusia dengan Allah, yang berkaitan dengan hal pertobatan dan pembaharuan, dan aspek horizontal, hubungan manusia dengan sesama manusia, yang menyangkut keadilan, kebebasan, kebenaran, dan kesejahteraan. Harus disadari bahwa pemberitaan firman bukanlah pemberitaan yang bersifat umum, melainkan pemberitaan yang punya sasaran yang jelas. Pemberitaan firman bukan saja dalam pengertian khotbah. Pemberitaan itu sendiri menuntun respon atau jawaban balik dari apa yang diberitakan. Pemberitaan firman dapat dilakukan dalam berbagai cara dan metode, dapat dilakukan secara pribadi, tapi juga kelompok atau persekutuan. Ada 2 cara yang biasanya dipakai, yaitu dengan cara verbal dan non-verbal. Cara verbal yaitu dengan kata-kata, khotbah, nasihat, bimbingan, didikan, teguran, dan sebagainya. Sedangkan non-verbal ialah melalui aksi nyata, sikap dan perilaku, perbuatan atau pelayanan tangan, dan pelayanan kasih. 3. Pengertian sakramen.
Kata sakramen berasal dari kata Latin, sacramentum, yang secara umum diartikan sebagai tanda lahiria yang nampak ditetapkan oleh Kristus, menyatakan dan menjanjikan berkat rohani. Sakramen merupakan upacara perjanjian yang jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Alkitab, maka sakramen itu secara terus-menerus mengingatkan kita kepada dasar agung dari penyelamatan kita, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus, dan mengingatkan kita untuk berjalan sebaik-baiknya pada panggilan kita. 4. Jenis-jenis sakramen. Hanya ada 2 sakramen wajib bagi orang Kristen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Kedua sakramen ini dikaitkan dengan sunat dan paskah, upacara-upacara wajib dalam perjanjian lama, di mana sunat dan paskah digenapi oleh Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Adik-adik bisa baca dalam kitab Kolose 2 ayat 11, 1 Korintus 5 ayat 7, dan 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-26. Pengertian sakramen baptisan kudus. Sakramen baptisan kudus adalah tanda dan meterai dari kasih Allah yang menyelamatkan dan yang memungkinkan manusia untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Akta baptisan yang dilakukan terhadap anggota jemaat dibaptis dalam nama Bapa Allah dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus artinya dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Arti sentral dari baptisan ialah partisipasi, turut mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Adik-adik bisa baca dalam Roma 6 ayat yang ketiga dan berakhir pada ayat yang keempat. Kepada mereka yang dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dikaruniakan Roh Kudus oleh Allah dalam Kristus yang memimpin dan membaharui oleh pekerjaan Roh Kudus. Keselamatan yang terkandung dalam kematian dan kebangkitan Kristus telah boleh kita peroleh dan hayati dalam hidup kita di dunia. Itu berarti mempersatukan setiap orang yang telah menerima baptisan kudus itu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi satu kali untuk selama-lamanya bagi setiap orang. Adik-adik juga bisa baca dalam kitab Ibrani 9 ayat yang ke-26 dan berakhir pada ayat yang ke-28 dan 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Karena itu, baptisan tidak boleh diulang sebab baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah baptisan yang sah. Memang, orang yang telah dibaptis sering juga hidup di dalam dosa, melakukan perbuatan yang jahat misalnya. Tetapi perlu diingat bahwa bukan baptisannya yang salah, tetapi mereka sendiri. Jadi merekalah yang perlu ditobatkan dan dibaharui. Hati dan hidup mereka yang harus diubah, bukan baptisan mereka. Baptisan dengan tanda percik atau selam pun juga, maupun dalam air itu, hanya cara, tapi yang paling penting ialah kebaptisan itu dilakukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada yang dapat menghapuskannya. Gereja kita melakukan baptisan dengan cara percik karena kita menerima baptisan anak-anak dan juga dewasa. Pengertian sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang dibuktikan kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada manusia dan dunia. Perjamuan kudus mempunyai makna sebagai persekutuan atau yang disebut dengan koinonia dengan Tuhan dalam kematian dan kebangkitannya yang ditunjukkan, dilambangkan dalam roti dan anggur. 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Tuhan. Perjamuan kudus memungkinkan setiap orang percaya untuk mengalami sukacita keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus dalam pengharapan penggenapan kerajaan Allah. Gereja kita dalam setahun melakukan 4 kali pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus selain di gereja juga dilakukan pelayanan di rumah bagi orang sakit dan orang tua jompo. Pelayanan perjamuan kudus didahului dengan ibadah persiapan atau perhadiran, di mana semua anggota CD gereja wajib mengikuti ibadah tersebut. Sebab dalam ibadah itulah setiap orang anggota CD gereja menyatakan pengakuan akan kesediaannya kepada Allah di dalam Yesus Kristus untuk turut serta mengambil bagian pada perjamuan kudus yang akan dilakukan pada hari Minggu berikutnya. Perjamuan kudus hanya diikuti oleh mereka yang telah diteguhkan menjadi anggota CD gereja. Iya adik-adik, untuk mengakhiri katong punya pertemuan 17 di hari ini, mari katong satu di dalam doa. Mari katong berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang hidup bagi kami di hari Minggu, hari yang mulia, hari di mana kami selaku orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih, karena oleh campur tangan Tuhan, kami diperbolehkan menyelesaikan tugas kami dalam kegiatan sekolah minggu, tunas pekebaran Injil, terkhususnya untuk jenjang remaja 1 yang selalu dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya apa yang telah kami buat ini Bapa berkenan
pada hatimu, dan seluruh tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengasuh dan juga anak-anak asuhan ini Bapa, dapat senantiasa diberkati selalu oleh kedua tanganmu yang berbakas paku. Tuhan yang hidup, kami juga tak lupa untuk saling mendoakan di dalam Kristus. Kami sebagai para pengasuh, kami sebagai anak-anak jenjang remaja 1, dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan aktivitas kami, kiranya tangan Tuhan selalu memegang kami dan mengatur langkah kaki kami. Kami juga tak lupa untuk mendoakan keluarga kami, sesama kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melakukan aktivitas. Kiranya juga tangan Tuhan tak begitu pendek untuk menjaga mereka. Ini doa kami Tuhan, kiranya apa yang telah kami lakukan di hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami dari hari ini terus kekal hingga selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, katong telah selesai dalam kegiatan sekolah minggu untuk pertemuan yang ke-17. Kiranya tugas yang telah tadi kakak pengasuh sampaikan dapat adik-adik lakukan. Shalom.